Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Antika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pendeta di wilayah Kenya di negara Afrika yang bernama Paul Mackenzie telah menjadi trending topik berita internasional beberapa bulan ini karena tindakannya yang kontroversial terhadap para jemaatnya. Paul Mackenzie adalah seorang pendeta terkenal dari suku Luo dan juga pemimpin sebuah gereja yang bernama Good News International Church. Paul Mackenzie lahir pada tahun 1970-an di wilayah Kenya. Dia belum memberikan informasi secara jelas tentang tanggal lahirnya, tapi dia berusia sekitar 50-an. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah, dia akhirnya bergabung dengan perguruan tinggi Alkitab yang ada di area itu dan di sana dia belajar teologi. Informasi pribadinya seperti nama asli dan juga keberadaan orang tuanya belum terungkap. Namun dia diketahui oleh media jika memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Robert Mackenzie. Paul setelah lulus kuliah, dia mulai bekerja sebagai supir taksi di kota Malindi, yaitu wilayah pesisir Kenya. Kemudian dia mulai pelayanannya sebagai pendeta di sebuah gereja lokal dan dia menjadi terkenal sebagai pembicara yang karismatik dan juga dinamis karena penyampaian pesan-pesannya yang sangat inspiratif. Gereja Pendeta Mackenzie didirikan pada tahun 2003 menurut situs websitenya. Setelah peluncuran tersebut, Pendeta Paul mendirikan beberapa cabang di kota Nairobi dan sepanjang pantai Kenya yang akhirnya menarik lebih dari 3.000 pengikut. Paul dan istrinya yang bernama Joyce Mikamba pindah ke desa Mingingo di Malindi, di mana tempat mereka mendirikan gereja Good News International Church, dan di sana istrinya juga membantu dalam pelayanan gereja. Selain melayani di gereja, dia juga mengambil lebih banyak tanggung jawab di kalangan masyarakat. Misalnya, dia akan meluncurkan program penjangkauan untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan di komunitas tersebut. Pada tahun 2017, mereka membuat channel YouTube yang digunakan dalam pelayanan dan juga menyebarkan dakwah keagamaan. Paul sering menyampaikan kepada orang untuk taat dan mengutamakan kehidupan akhirat, dan juga memperingatkan kepada para pengikutnya terhadap tindakan setan, seperti menggunakan uang, ponsel, memakai rambut palsu, makeup yang tebal, dan juga pakaian minim bagi kaum perempuan. Sejak dibukanya gereja pada tahun 2003, Pendeta Paul telah dicap sebagai pendeta yang sangat kontroversial. Selain itu, dia juga beberapa kali jatuh ke tangan hukum, seperti pada tahun 2017. Pendeta dan istrinya ditangkap karena mereka dituduh sedang mempromosikan radikalisme di publik. Namun keduanya mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Pada bulan Mei tahun 2019, Pendeta Mackenzie diadili di hadapan Hakim Agung di kota Malindi. Di sana dia diberi 3 dakwaan, yaitu pelanggaran hukum, indoktrinasi anak, dan juga penghasutan agama. Penghasutan agama dia lakukan di kota Praja Malindi pada tanggal 4 April tahun 2019, di mana dia memiliki film sinematografi yang ditunjukkan untuk menghasut anak-anak agar mereka tidak pergi ke sekolah. Karena menurutnya sekolah hanya akan merusak mental seorang anak, dan itu berhasil dia lakukan. Puluhan anak yang berusia 10-20 tahun, mereka memutuskan untuk putus sekolah secara massal dan akhirnya mereka menjadi pengikut Paul Mackenzie. Film-film tersebut juga menghasut umat Kristen agar membenci agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, dan juga Islam. Paul juga didakwa memiliki dan mendistribusikan film tersebut kepada publik dan juga kalangan member Good News International Church.
Polisi kala itu berusaha untuk menyetop perkembangan dan juga pengaruh pendeta Paul di publik dan menyuruhnya untuk pindah ke tempat lain. Namun kenyataannya masih banyak warga yang mengejar dan juga mencari Paul Mackenzie dan terus menjadi pengikutnya. Bahkan banyak warga meninggalkan tempat kerja, rumah dan juga harta benda mereka untuk pergi ke tempat Paul Mackenzie. Maka Paul terus memiliki kekuatan dan merasa jika dirinya benar karena pemimpin hanya akan berdiri jika ada pengikutnya. Pada bulan Maret tahun 2023, Paul menyuruh salah satu member dari gerejanya untuk membiarkan kedua anak mereka mati kelaparan. Pendeta Paul menyuruh anak-anak itu untuk tidak makan atau puasa, dan karena anak-anak itu menjerit kelaparan, pendeta akhirnya menyuruh kepada kedua orang tuanya agar mencekik anak tersebut hingga tewas. Jasad dua anak itu pendeta kubur di tengah hutan, dan saat itu Paul juga ditangkap, namun karena dia membayar sebesar 10.000 siling atau sebesar 1.100 rupiah, kasus itu akhirnya dipending. Kasus terbaru dari pendeta Paul Mackenzie lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Pendeta Paul melakukan khutbah dan menyuruh semua jemaatnya untuk melakukan puasa. Dan puasa itu bukan puasa seperti pada normalnya. Dia menyuruh untuk puasa selama 20 hari tanpa makan dan juga tanpa minum. Dan itu bertujuan untuk mereka bertemu Yesus karena dia mendapat ilham dari Tuhannya jika pada bulan Agustus akan terjadi bencana yang dahsyat. Dia juga mengancam para jemaatnya jika mereka tidak meninggal sebelum pada bulan Agustus tahun 2023, maka mereka akan menghadapi kemurkaan Tuhan. Dari jemaat yang ada di gereja itu, lebih dari 40 orang telah meninggal dalam situasi kelaparan, kehausan, dan tentunya meninggal dengan cara yang sangat menyakitkan, termasuk anak-anak, laki-laki, dan juga perempuan. Orang-orang ini tiba-tiba berhenti makan dan minum, dan hari demi hari masyarakat sekitar melihat beberapa orang yang kurus dan juga lemas, namun karena mereka mengatakan atas nama agama, puasa karena Tuhan, maka masyarakat tidak dapat berbuat banyak. Namun anehnya, Paul Mackenzie tidak melakukan apa yang dia khotbahkan di gereja, dan itu membuat masyarakat lain merasa sangat curiga. Dan akhirnya segera melaporkan apa yang terjadi kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 13 April pada tahun 2023, polisi datang ke area di mana warga sedang melakukan puasa. Polisi melihat sebagian warga di area itu telah meninggal di tempat karena kelaparan dan kehausan, dan sebagian lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Beberapa orang bahkan tidak dapat bicara atau bergerak karena telah melakukan puasa hampir 20 hari lamanya. Pendeta Paul menyerahkan diri setelah dicari polisi dan dia ditemukan dalam keadaan sehat dan tidak seperti member lainnya. Di ruang interogasi, Paul mengatakan jika dia tidak bersalah atas apa yang terjadi kepada jemaatnya. Dia hanya mengatakan jika dirinya mendapat ilham. Setelah Paul menyerahkan diri, warga satu persatu datang dan menginformasikan jika ini terjadi bukan untuk yang pertama kalinya. Beberapa waktu yang lalu, juga terdapat sekitar 30 jemaat dari gereja milik Paul meninggal karena disuruh puasa, dan jasad mereka dikuburkan di tempat rahasia. Anehnya, Paul Mackenzie tidak menargetkan orang level bawah, namun dia akan mendekati orang yang berpengaruh, memiliki kedudukan, dan juga berpendidikan tinggi, seperti polisi, guru, pembisnis, pegawai, dan juga yang lainnya. Maka teknik Paul Mackenzie untuk mendoktrin mereka bukan dengan kata-kata murahan, karena buktinya puluhan orang keluar dari tempat kerja mereka dan menyerahkan harta yang mereka miliki ke gereja Paul Mackenzie. Polisi juga mendengar kesaksian banyak warga jika kemungkinan Paul Mackenzie memiliki kuburan rahasia. Mereka menelusuri wilayah hutan yang bernama Sakahola dan di sana ada properti milik Paul Mackenzie.
Karena setelah Paul Mackenzie disuruh pindah dari kota di mana dia mendirikan gerejanya, Paul tinggal di desa Sakahola. Pengikutnya yang masih percaya dengan Paul, mereka juga ikut pindah ke daerah Sakahola dan di sana mereka juga disuruh untuk puasa sampai meninggal dunia. Untuk mencari jasad warga yang menghilang setelah mengikuti pendeta Paul, akhirnya ditemukan di hutan Sakahola. Pertama mereka menemukan jasad manusia sebanyak 15 orang, namun naik menjadi 20, lalu 40, hingga beberapa hari kemudian saya menemukan berita telah ditemukan lebih dari 100 jasad manusia. Dan mereka juga masih terus melakukan penggalian karena diduga jika masih banyak terdapat korban yang terkubur di sana. Mereka dikubur secara massal dan tidak ada nama atau tanda jika di bawah tanah tersebut ada jasad manusia. Sepertinya Paul Mackenzie mengubur mereka seperti membuang jasad binatang. Terdapat teori kenapa pendeta Mackenzie menyuruh semua jemaatnya untuk melakukan puasa setelah mereka percaya dengan apa yang dia katakan. Seperti untuk menyerahkan seluruh harta benda milik mereka dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan banyak member di gereja itu telah meninggalkan pekerjaan mereka dan ikut tinggal di rumah Paul Mackenzie. Setelah mereka tidak memiliki apa-apa, maka Paul akan menyingkirkan mereka dengan menggunakan dalih agama, yaitu menyuruhnya berpuasa hingga hidup mereka berakhir, supaya mereka dapat bertemu Yesus. Terdapat dugaan jika puluhan orang yang meninggal itu bukan hanya karena mati kelaparan, namun diyakini jika mereka juga mendapat kekerasan atau dibunuh. Karena pada bulan Maret tahun 2023 lalu, 2 orang anak yang meninggal bukan karena kelaparan, namun mereka meninggal karena gig. Modus Paul Mackenzie adalah mencari harta dari membernya untuk dia janjikan bertemu dengan Yesus. Agama hingga hari ini masih dijadikan tameng dari banyak orang untuk melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh Paul Mackenzie adalah salah satu contoh kecil saja. Hasil otopsi yang dilakukan kepada beberapa orang, kematian mereka dinyatakan karena kelaparan, namun tidak dengan anak-anak. Anak-anak setelah dilakukan otopsi, kematian mereka dinyatakan karena asfiksia. Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena salah satu dari korban penguburan massal tersebut terdapat seorang wanita yang bernama Beatrice Agenda atau yang sering disebut Betty. Betty mulai bergabung dengan kelompok Paul Mackenzie beberapa minggu sebelum kasus ini viral. Betty adalah seorang pramugari di penerbangan Qatar Airways dan dia memutuskan untuk datang ke Kenya bersama dengan adik perempuannya yang bernama Zhao. Setelah kepergiannya itu, Betty tidak dapat dihubungi dan dinyatakan hilang bersama dengan adiknya. Adik Betty telah memiliki seorang anak laki-laki dan anak tersebut dititipkan kepada kedua orang tuanya selagi dia belajar dan bekerja di Qatar. Bahkan menurut orang tua Betty, setelah mereka bergabung dengan Paul Mackenzie, dia dilarang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Walaupun adik Betty mengirimkan uang setiap bulan untuk kebutuhan keluarga dan juga biaya sekolah anaknya, anak itu tidak pernah mengecam pendidikan. Dan akhirnya anak tersebut juga menjadi korban di hutan Sakahola. Orang tua Betty mengirimkan Betty dan adiknya ke Qatar untuk belajar dan bekerja karena selama mereka tinggal di wilayah Kenya, pendeta Paul Mackenzie tidak mengizinkan untuk mereka belajar dan juga bekerja. Namun sayangnya setelah mereka berilmu dan juga mendapat pekerjaan, mereka jatuh ke perangkap Paul Mackenzie. Beberapa hari sebelum Betty pergi ke Sakahola, temannya melihat jika Betty dalam keadaan lemas dan dia mengatakan jika dia akan segera bertemu dengan Yesus. Namun temannya tidak paham apa yang dia maksud dan Betty meninggalkan kalungnya kepada sahabatnya itu. Sedang Xiao meninggalkan suaminya dengan secari kertas dan setelah kepergian mereka, suami dan sahabat Betty mencari informasi kepada orang tua Betty tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Awalnya ayah Betty berbohong dan mengatakan jika Betty telah kembali ke Qatar, sedang Shaw telah pergi ke suatu tempat. Terdapat informasi kenapa orang tua Betty tidak ikut melakukan ritual puasa karena mereka adalah senior di gereja Paul Mackenzie. Dan bagi siapa saja yang memiliki kedudukan atau senior, mereka tidak perlu melakukan puasa sampai meninggal. Tubuh keduanya belum ditemukan, namun penggalian masih terus dilakukan. Pria yang bernama Sablon ditemukan di hutan Sakahola sedang membaca Bible di sana, dan polisi mengira jika pria tersebut juga merupakan korban. Namun ternyata pria itu mengatakan kepada polisi jika dia adalah asisten Paul Mackenzie. Polisi menanyakan apakah dia juga sedang menjalankan puasa, namun pria itu mengatakan jika dia masih sembahyang dan belum memulai puasanya. Paul Mackenzie ditahan dan dipenjara, sedang istrinya telah melarikan diri. Ternyata bukan hanya pendeta Paul Mackenzie yang melakukan pembunuhan massal dengan dalih puasa. Namun ditemukan lagi seorang pendeta yang bernama Ezekiel Odero. Dia adalah pendiri New Life International Church. Pendeta Ezekiel mendirikan gereja itu di kota Gillespie County yang berjarak sekitar 64 km dari kota Sakahola. Kasusnya masih terus ditelusuri oleh polisi, di mana mereka mendapat informasi jika pendeta Ezekiel menyuruh menyimpan banyak jasad di kamar mayat. Dan dinyatakan mayat-mayat itu berasal dari gereja milik Ezekiel. Ada dugaan jika Ezekiel membunuh member gerejanya dan akan dia kirim ke hutan Sakahola untuk dia kubur di sana. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.